Hai Positive People, kita kembali melanjutkan seri pengajaran kita dalam Matius pasal 18. Kali ini kita mengenai ayat 19 sampai 20, ayat yang cukup terkenal. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam ayat-ayat ini, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada orang-orang percaya. Permintaan yang lahir dari sebuah kesepakatan sanggup membuka sumber-sumber sorga. Yesus berkata bahwa kita dapat meminta apapun juga bila kita sepakat sehati dalam permintaan. Permintaan yang dilandasi oleh kesepakatan adalah perpaduan individu-individu dari segala latar belakang yang berbeda, dari segala keunikannya, akan mendatangkan jawaban dan kehadiran yang maha kuasa. Ketika Tuhan hadir, pasti sesuatu yang besar terjadi. Gak usah jauh-jauh waktu Yesus datang di tengah-tengah orang yang sakit, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta tahir, yang mati bangkit. Tuhan kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya sama. Berarti kehadiran Tuhan ketika kita sepakat, Dia akan memberikan jawaban bagi kebutuhan kita. Kata sepakat diambil dari bahasa Yunani, yaitu symphonio. Symphonio yang artinya harmonis, kebersamaan, kompak, setuju. Dari kata inilah kita dapatkan kata simfoni, suatu kelompok paduan suara yang indah. Kesepakatan adalah kesatuan hati antara kerinduan, harapan, suara dari orang-orang percaya atau lebih. Ibarat beberapa alat musik yang dimainkan dalam keharmonisan dengan simfoni, tentu akan menyenangkan hati yang mendengarkannya. Tetapi jika alat musik dimainkan dengan tidak harmonis, maka telinga dan hati kita ikut terganggu. Biasanya kita pengen cepat-cepat langsung matikan alat musiknya, berteriak falas, tolong diperbaiki. Dan kalau tidak ada perubahan, kita akan tinggalkan ruangan itu. Demikian pula doa umat Tuhan yang hati harmonis akan menyukakan hati Tuhan, membuat Dia kerasan tinggal bersama-sama dengan umatnya dan menjawab doa-doa mereka. Namun doa orang percaya yang hatinya tidak harmonis akan mengganggu hati Tuhan, membuat Tuhan pengen cepat-cepat beranjak meninggalkan ruangan itu, malas untuk mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan mau menyatakan banyak hal yang luar biasa di antara kita. Namun, semua itu harus terlebih dahulu lahir dari sebuah kesepakatan di antara yang lain. Memang benar, kesepakatan tidak datang begitu saja. Harus dimulai dari diri kita sendiri yang mau mengalah, mau berdamai, mau mengampuni, belajar sehati, mau merendahkan hati, mau menyangkal ego. Dengan demikian, kita akan mudah untuk bisa bersepakat dan kerjasama dengan yang lainnya. Nah, jika visi yang dari Tuhan ingin tergenapi, sepakatlah dengan Tuhanmu. Jika kita tidak sepakat dengan Tuhan dalam hal suaranya, dalam hal nilai-nilainya, sampai kapanpun visi itu tidak akan tergenapi. Artinya di sini kita harus belajar untuk semakin sehati dengan Tuhan, semakin sepikir dengan Tuhan, semakin kita senilai dengan Tuhan. Semakin kita sehati dan senilai dan sepikir dengan Tuhan, maka semakin dekat rencananya dalam hidup kita. Seperti contoh Yusuf yang dibuang oleh kakak-kakaknya di dalam sumur, dia tetap bersyukur, mengampuni kakak-kakaknya. Ketika dia mulai digoda oleh istri Potifar, dia tetap memegang nilai-nilai untuk tidak sampai tergoda, lari daripada pencobaan. Kemudian juga Yusuf sempat diceploskan, difitnah, dimasukkan dalam penjara. Yusuf pun tetap mengampuni, memberkati Potifar sebagai pimpinannya. Bahkan waktu dia ada di penjara, dia juga udah bantu orang, dilupakan jasa-jasa Yusuf. Tapi Yusuf tidak sampai masuk hati, dia melupakannya, dia tetap produktif pada akhirnya. Karena dia terus berpegang pada nilai-nilai kerajaan Tuhan, membuat visinya semakin dekat. Yang kedua berikutnya, jika visi doa keluargamu ingin dijawab
sepakatlah dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Jangan lukai mereka, jangan hianati mereka. Cintailah mereka dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. 1 Petrus pasal 3 ayat 7, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Wah, ini yang kami lakukan. Setiap akhir tahun, kami suami istri selalu berdoa untuk visi tahun baru bagi keluarga kami dan bagi pelayanan kami. Selama kami sehati, yang menarik, tidak ada visi dan tidak doa yang tertunda. Bahkan yang luar biasa, menjelang semester kedua di bulan September, Oktober, seperti bulan-bulan ini, visi dan doa-doa kami mulai tergenapi satu demi satu. Dan sebelum masuk kepada tahun yang baru, semua doa-doa dan visi-visi tersebut sudah tergenapi. Itu sebabnya kenapa kami berdoa lagi di akhir tahun untuk meminta visi Tuhan lagi yang baru di tahun berikutnya. Tapi begitu saya mau sesuatu, istri saya tidak setuju. Atau sebaliknya, istri saya berdoa untuk sesuatu, saya tidak sehati. Biasanya doa kita, mimpi kita, kerinduan kita lama digenapinya. Dari sini kita belajar untuk betapa pentingnya setiap hari untuk menjaga kesatuan hati dan kesepakatan, supaya doa kita jangan terhalang. Berikutnya, jika target perusahaanmu mau tercapai, sepakatlah dengan pemimpinmu, dengan karyawanmu, dengan rekan sekerjamu. Bisa saling bahu-membahu, tidak sikut-sikutan, tidak iri, tidak saling menjelekkan satu dengan yang lain, bahkan juga menjaga nilai-nilai, tidak merugikan customer atau klien. Kenapa orang berhenti jadi pelanggan? Menurut hasil survei, orang berhenti jadi pelanggan 1% karena meninggal dunia. Jelas, kalau udah meninggal dunia tetap jadi pelanggan, jangan-jangan dibangkitkan Tuhan. Yang kedua, kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 3% karena pindah alamat. Jelas, pindah keluar kota, pindah ke negara lain, orang berhenti jadi pelanggan. Yang ketiga, kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 5% karena alasan lokasi, susah dijangkau, susah parkir. Yang keempat, kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 7% karena tidak puas dengan produk. Tapi yang terakhir, hasil survei, kenapa orang berhenti jadi pelanggan? 84% karena diperlakukan tidak baik, dihianati, kasar, tidak sesuai dengan perjanjian atau persepakatan. Jadi kita bisa melihat di sini, alasan produk cuma 7%. Orang kecewa, orang meninggalkan kita, sama Tuhan meninggalkan kita karena tidak sesuai dengan kesepakatan antara kita dengan Tuhan dan kita dengan sesama. If you walk alone, you walk faster, but if you walk together, you walk further. Kalau Anda jalan sendirian, Anda jalan cepat. Tapi kalau Anda berjalan sama-sama, Anda berjalan lebih jauh. Perkara jauh, perkara karya, perkara besar, doa-doa yang dijawab Tuhan hanya cuma bisa didapatkan ketika kita bisa sepakat bersama dengan yang lain. Live a better life. God bless you. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.